Pilih bersikap realistis. Media Inggris prediksi kalau Australia akan pesta gol di depan ribuan pendukung prediksi Sports Mall. Ya itu teman-teman, saya masih mengingat ketika pengundian round 3 kualifikasi Piala Dunia teman-teman. Ketika Indonesia masuk dalam grup tersebut, maka banyak media-media luar negeri, bahkan Asia Tenggara juga mengatakan Indonesia akan menjadi lumbung gol di grup tersebut, karena mengingat peringkat FIFA yang jauh berbeda dengan kontestan yang lainnya. Disitulah membuat hati saya merasa sangat sakit sekali teman-teman. Tapi hari ini di 2 pertandingan, meskipun pertama kita lawan Arab Saudi yang notabene langganan Piala Dunia 6 kali, kemudian Australia 6 kali dengan pencapaian yang sangat luar biasa, tetapi tidak sanggup untuk memenangkan pertandingan melawan Indonesia. Ini menutup mulut, bukan mata media-media luar negeri, mulut-mulut nyinyir media-media Asia Tenggara, bahwa mereka tidak bisa meremehkan Indonesia untuk saat ini teman-teman. That's a terrible result for us. It's a game we should have won, so we're very disappointed. Frustasi kan? Usai pertandingan melawan timnas Indonesia, pelatih Australia, Graham Arnold mengaku kecewa dan frustasi atas hasil imbang timnasnya. Ia bahkan sampai jujur berkata, selama latihan kami berlatih tertutup dengan terpal hitam agar taktik kami tidak dibaca Indonesia. Tetapi ia mengakui lebih frustasi dengan penampilan kiper Indonesia Martin Paes. Setahu dia, Martin adalah pemain Belanda dan tidak menyangka dia warga Indonesia. Arnold berpesan siapa ke depannya yang ingin lawan Indonesia wajib hati-hati. Media Vietnam nyinyir gara-gara Indonesia menahan imbang Australia. Ya, media Vietnam tahu nyinyir ya, karena di saat Indonesia menahan imbang Australia, Vietnam kalah dari Thailand, makanya mereka nyinyir. Sementara itu masyarakat Malaysia, netizen Malaysia itu kepanasan karena Indonesia menahan imbang Australia. Ya, alasan yang pertama, hasil imbang ini membuat Indonesia dapat tambahan 8,57 tambahan poin FIFA dan menyalip Malaysia ke rank 130, Malaysia turun ke rank 132. Karena disalip, netizen Malaysia akhirnya marah panas ya. Dan mereka meluapkan kemarahan mereka itu di akun media sosial X atau Twitter dan juga akun Instagramnya Football ASEAN. Beda dengan media Thailand ya, The Thai Rat ya, menulis bahwasanya Indonesia sekarang menjadi nomor 1 di ASEAN. Nah, kalau netizen Malaysianya iri dan panas, tapi media Malaysianya sehat nih ya. Mereka memuji Indonesia, rekor tidak terkalahkan di kualifikasi Piala Dunia. Nah, kalau tadi media Vietnam The Tau nyinyir, media lainnya Tanin itu memuji ya dan mengatakan bahwasanya Indonesia berbeda dengan Piala Asia kemarin. Ya, Malaysia panas iri, Vietnam nyinyir, Thailand memuji. Tapi apapun itu, apapun kata orang, kita respect setinggi-tingginya untuk Sintayong dan pemain timnas Indonesia. Kredit khusus diberikan kepada Martin Paes yang 2 kali ya, back to back menjadi man of the match. Jadi, selamat tinggal Malaysia, kami naik lagi ya, dadah. Seperti inilah komentar orang Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Selamat Indonesia, 2 pertandingan 2 poin hebat dari Thailand. Piala Dunia sudah menunggu, dukung Indonesia dari Thailand. Indonesia benar-benar brilian. Anda berhasil menyelesaikan hasil imbang melawan tim kuat Australia. Kiper Paes adalah pahlawan Indonesia. Salam dari Vietnam. Mantap. Pertandingan yang luar biasa dari Martin Paes. Semoga sukses untuk Indonesia dari Vietnam. Indonesia keluar dari level ASEAN. Selamat. Saya menghabiskan waktu menonton pertandingan sepak bola antara Indonesia dan Australia. Tak perlu tonton pertandingan Vietnam dan Thailand, karena sepak bola Indonesia layak untuk disaksikan. Walaupun ada 1 poin, tapi ini baru permulaan. Saya berharap Indonesia mempunyai lebih banyak poin untuk berharap masa depan yang baik. Keren. Meski di Asia Tenggara kita rival, tapi kalau ke kancah internasional kita berteman. Saya menonton 2 pertandingan dan menyemangati Anda. Itu sangat emosional. Bangga padamu dari Vietnam. Wow. Indonesia sangat berpeluang besar ke Piala Dunia. Terima kasih. Pertahanan Indonesia sangat bagus. Bagus sekali. Selamat Indonesia, layak atas upaya mengembangkan sepak bola selama bertahun-tahun. Mantap.
Semoga Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang lolos ke Piala Dunia, kemudian mengalahkan Brazil dan Prancis. Penggemar Vietnam akan terbang ke sana untuk mendukung Anda. Amin, amin. Kinerja pertahanan Indonesia bagus, sebuah poin yang memang layak diterima. Peringkat Indonesia akan meroket setelah kualifikasi ini. Tentu. Bagus Indonesia, selamat dari Malaysia. Permainan mengantuk, puji Indonesia, parkirkan bus dengan sangat baik. Kalau Indonesia terus main seperti ini, peluangnya ke Piala Dunia 2026 besar. Selamat. Kejutan besar dan dukung dari Thailand. Asia Tenggara bangga dengan Indonesia. Terima Kalau kasih. seri semua 10 pertandingan kamu dapat 10 poin, idola. Semoga beruntung bisa lolos ke babak 4. Kiper Paes sangat bagus. Idola katanya. Selamat Indonesia, kalian bermain sangat baik. Semoga kalian semua meraih kemenangan di pertandingan selanjutnya. Amin. Memang buruk, aku rasa pertahanan Indonesia pun tak perlu kerja keras di pertandingan tadi. Just follow cover, tutup ruang saja, Australia langsung buntu cari jalan. Indonesia hebat, salam dari Vietnam. Terima kasih. Indonesia kuat sekali, sekarang aku percaya dengan kemampuanmu melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia. Dukungan dari Vietnam. Mantap. Terbaik Indonesia, sukses tahan imbang 0-0 dengan tim Australia. Baguslah Indonesia dari Malaysia. Indonesia seri dengan Australia pula. Sebelum tu seri dengan Arab Saudi. Ini bukan perlawanan biasa tau, tapi ini perlawanan nak masuk ke Piala Dunia. Saya perhatikan ramai kata kononnya Indonesia main tak menyerang, hanya bertahan. Persoalannya benda tu salah ke? Tak salah pun kan? Itu pun salah satu taktik yang cerdik apabila berlawan dengan pasukan yang lebih kuat. Sama lah macam Akhyar Rashid buat pada pemain Lubnan hari tu, sampai segelintir penyokong haprak Malaysia yang hentam Akhyar kononnya tak ada sportsmanship. Walhal taktik tu sesuai lah untuk lawan pasukan macam Lubnan yang dianggap lebih kuat. Vietnam dan segelintir pihak hentam Indonesia sebab kononnya yang main banyak darah campuran dan naturalisasi. Masalahnya Malaysia pun buat benda yang sama tapi tak ada hasil kan? Tu maksudnya kekuatan sesebuah pasukan bukan terletak pada pemain asing semata-mata tapi taktikal jurulatih dan psikologi pemain. Oh ya, hari ini Vietnam, Thailand mungkin perli Malaysia dan Indonesia ya, sebab ada pemain naturalisasi, pemain warisan. Tapi percayalah cakap aku, satu hari nanti Vietnam dan Thailand pun confirm akan buat benda yang sama. Cuma persoalannya bila saja. Jangan lupa tau, dulu pun zaman Tiger Cup sebelum Piala ASEAN ni, kita selalu perli Singapura yang ambil pemain import main skuad kebangsaan mereka kan. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian Malaysia dan Indonesia pun buat benda yang sama. Betul tak? Repost video ni kalau anda setuju. Oi dan oi. Gergasi bola sepak Asia Tenggara, pasukan terkuat bola sepak Asia Tenggara, pasukan jago bola sepak Asia Tenggara dan pasukan terhandal, teragung dan terbisa bola sepak Asia Tenggara iaitu Indonesia. Indonesia seri 0-0 dengan Australia. Okey, Indonesia dia orang bertahan dengan baik. Dia orang berjaya menahan dan menyerap asakan daripada lawan. Penjaga gol mereka bertindak dengan baik menafikan peluang Australia untuk mencapai kemenangan tadi dan penjaga gol Indonesia Martin Paes dia adalah man of the match bagi perlawanan tadi. Australia meskipun mempunyai kualiti pemain yang lebih baik dan juga kualiti individu squad, kedalaman yang lebih bagus, gagal menggunakan kelebihan yang mereka ada untuk mencatatkan kemenangan tadi. Jelaslah Indonesia berjaya menahan asakan Australia terutama di penghujung separuh masa kedua untuk mendapatkan satu mata berharga dan penjaga gol penjaga gol Indonesia Martin Paes dia layak untuk dipuji kerana mempamerkan permainan cemerlang dan menyelamatkan Indonesia daripada ditimpa kekalahan. Apapun keputusan ini membolehkan Indonesia dan Australia berkongsi satu mata, tetapi satu mata sangat berharga bagi Indonesia menjelang perlawanan kelayakan yang seterusnya. Okey, penyokong-penyokong timnas Indonesia, mana suaranya? Kesini kamu dan komen. Komen dan jangan lupa follow TikTok saya. Bantu saya untuk mencapai 1 juta view melalui video ini dan mendapatkan 100,000 follower. Kalian boleh tak? Kalau boleh, follow dan share, repost video ini. Apapun, okey. Okay guys, first okay. aku nak ucapkan tahniah kepada pasukan Indonesia, yang mencatat keputusan seri dengan pasukan Australia atau walaupun bagi aku ianya hanyalah keputusan seri, tapi keputusan seri itu sudah memadai untuk pasukan Indonesia untuk kekal terus memberi saingan dalam kempen kelayakan Piala Dunia untuk kali ini. Indonesia teruskan rentak yang bagus macam ni. Walaupun seri, 2 kali seri, tapi bagi aku ianya adalah satu keputusan yang baik.
okey, untuk next game untuk bulan 10 ni semoga Indonesia dapat improvekan lagi pasukan, okey, untuk menjadi pasukan ASEAN pertama layak ke Piala Dunia. Okey, aku dekat Malaysia, okey, tumpang gembira juga. Terima kasih. Sikit kan. Okey, sebab kita ni serumpun, kita ni orang cakap negara adik abang, okey. So kita support pasukan Indonesia, okey, untuk layak ke Piala Dunia. Okey, bagi aku Indonesia dah buat persembahan yang baik. Okey, pada untuk keseluruhan perlawanan malam tadi, boleh katakan Australia memang mendominasi perlawanan seperti mana korang tengok dekat atas ni statistik, okey, jelas menunjukkan Australia mendominasi perlawanan berbanding dengan Indonesia. Okey, cuma Australia ni yang aku nampak masa game malam tadi, okey, dia tumpul dekat Barisan Hadapan, dan kurang idea yang bagus untuk Barisan Hadapan. Dan juga salah satu faktor lagi buat Australia ni susah untuk mencetak gol semalam adalah kerana pertahanan ataupun back four pasukan Indonesia yang bagi aku mantap persembahan dia tau. Lepas tu dengan aksi penjaga gol Indonesia Martin Pearce, okey, Martin Pearce memberikan aksi yang orang cakap memang world class lah, dan dia memang aku tak tahulah nak cakap macam mana. Martin Pearce ni dia kalau korang tengok malam tadi kan aksi dia kan memang padu weh. Memang padu. Okey, apa pun tahniah aku ucapkan kepada pasukan Indonesia. Okey. Terima kasih. Kita harapkan Indonesia mampu memberi saingan yang lebih lagi untuk bulan 10 ni, 2 game lagi lepas ni tau. Tak salah aku akan bertemu dengan aku pun tak check lagi lah jadual dia kan. Aku lupa pula. Okey. So apa pun tahniah untuk pasukan Indonesia. Okey. You are the best. Okay. Oke, fans timnas, gue senang banget sama performa Martin Pearce semalam yang berdarah-darah bela Indonesia dan mengingatkan gue kembali kepada sosok ini yang juga kiper, dan dia adalah blasteran Indonesia Itali. Ini adalah ayahnya. Siapa yang masih ingat saat ayahnya ditanya di video ini, kapan anaknya mau balik ke Indonesia bela timnas? Terus jawabannya, hah, mimpi kali ya. Mau ke Indonesia, mau bela timnas. Mimpi kali. Wah. Kalau si Emil dia inginnya mau jadi pemain Piala Dunia, yang dia harus ambil ya di sana dong. Orang kita lolos Asia aja enggak. Wah. Apalagi Piala Dunia. Begitulah jawaban bapak satu ini, Edi Mulyadi. Bapaknya Emil. Sekarang setelah melihat performa Indonesia versus Australia semalam, apakah akan berubah pikiran? Tapi setelah kita kepoin IG anaknya, tiba-tiba ada bendera Indonesia. Ayo gimana? Ngapain jadi juga? Siapa? Kalau menurut gue sih, ya udah benar kita sama Martin Pearce. Sekarang gantian kita yang bilang ke Pak Edi Mulyadi itu. Kita lihat Emil main di timnas. Australia lah, 2-0 lah. Are you from Australia? I used to live in Australia for 15 years, but I'm actually from Jakarta. Oh, orang Jakarta ini. Tapi dukung Australia kenapa, Bang? Soalnya anak lahir di sana dan lama tinggal di sana, jadi udah separuh dari hidup di Australia ini. Oh gitu, siap. Pertama di sini nih. Oh gitu, oke mantap. Dukung Australia, prediksi berapa nih? Ya, tipis-tipis aja lah, 2-0 lah. 2-0, Australia menang. Indonesia nggak ngegolin nih? Australia lah, 2-0 lah. Australia 2-0. Kenapa lu prediksi Australia menang? Ya, secara kualitas kan udah lebih jelas gitu ya, jam terbang di Piala Dunia, Piala Asia dan lainnya, tapi ya kita nggak pernah tahu bola itu bundar, jadi bisa berputar-putar gitu. Pemain Australia favorit lu siapa, Bang? Matthew Lecky, tapi dia nggak bisa hadir, jadi ada Matthew Ryan di goalkeeper sama Aziz Behich left back. Dia main di mana tuh? Aziz Behich itu di Liga Italia, dia baru masuk kedua. Kalau Madura United dari Arsenal, sekarang di kiper cadangan AS Roma. Oke, siap. Bang, thank you Bang. Semoga Australia kalah. Semoga Australia kalah. Itu orang Indonesia. Mungkin lama di Australia. Gak apa-apa lah. Mendukung terserah. Soal Emil Audero, dulu aja bapaknya bilang begitu. Kita cukup Martin Pearce aja teman-teman. Martin Pearce itu udah cukup, gak perlu yang lain. Daripada kita ngemis gitu kan. Kita sudah punya Martin Pearce. Saya pikir kualitas Martin Pearce itu lebih daripada Emil yang jual mahal kayak bapaknya ya nggak usah lah. Terima kasih buat dukungan dari teman-teman di Asia Tenggara, Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina ya. Terima kasih dukungannya, karena Indonesia itu mewakili kalian semua loh, mewakili Asia Tenggara. Meskipun banyak nyinyiran ya sudahlah, namanya juga manusia ya, ada yang suka ada yang enggak. Tapi banyak juga yang mendukung timnas Indonesia, terutama dengan mereka semua tadi yang sudah komen itu.
saya anggap adalah sebuah pujian, dan kita semua terima kasih atas dukungan kalian semua. Ya, saya jadi ingat sekali lagi, saya ulang bahwa Indonesia ketika masuk round 3 dan pada saat itu ada undian, itu media-media Asia bahkan media-media dunia itu mengungkapkan bahwa Indonesia itu akan menjadi lumbung gol loh, akan menjadi bulan-bulanan mereka semua. Tetapi dengan 2 pertandingan ini membuka mata mereka, menutup mulut mereka yang nyinyir bahwa Indonesia itu mampu. Ya, dengan menahan imbang Arab Saudi langganan Piala Dunia 6 kali, Australia 6 kali, dengan sederet prestasi, tidak bisa berbuat apa-apa dan bahkan tidak bisa ya menangkan pertandingan melawan Indonesia. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ayo teman-teman, dukung terus timnas Indonesia, jangan sampai kendor. Nyinyiran kita hadapi, ya kita hadapi, kita lawan. Kalau sanjungan kita terima kasih. Jadi teman-teman, ketika saya membuat konten ada nyinyiran, pasti akan saya lawan. Mohon maaf, akan saya lawan. Kalau sanjungan, saya terima kasih banget. Sebagai seorang konten kreator, saya mewakili pribadi saya sendiri dan juga rakyat Indonesia yang merasa tersakiti apabila bangsa ini direndahkan. Saya akan merasa tersakiti. Gak tahu bagaimana pikiran kalian, pandangan kalian seperti apa. Saya akan lawan itu. Ya, terima kasih. Sekali lagi tetap dukung timnas kita untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Wassalamualaikum.